Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai penelitian dan etika penelitian dalam psikologi klinis. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian dalam psikologi klinis. Menurut James Trower, dalam kamus The Penguin Dictionary of Psychology, istilah klinik dapat diartikan sebagai tempat diagnosa dan pengobatan berbagai gangguan fisik, perkembangan atau kelakuan. Menurut Salahuddin tahun 1990, metode penelitian psikologi klinis ialah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama. Selanjutnya yaitu berbagai jenis metode penelitian dalam psikologi klinis, yaitu yang pertama metode observasi, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Ada beberapa jenis observasi, yaitu observasi tak sistematik, yaitu observasi yang dilakukan secara tidak beraturan. Selanjutnya observasi alamiah, yaitu observasi yang dilakukan dalam setting alamiah. Peneliti tidak menampakkan diri sebagai orang yang melakukan penelitian. Selanjutnya, observasi terkendali. Jenis observasi ini dilakukan untuk memperbaiki observasi alami yang kurang sistematik dengan memberikan stimulus kepada orang yang akan diamati dalam setting alamiah untuk mengetahui sejauh mana stimulus itu berpengaruh dalam perilaku. Yang terakhir yaitu studi kasus. Dalam suatu penelitian intensif terhadap satu subjek yang bertujuan memberikan deskripsi yang berdetail tentang subjek yang diteliti. Yang kedua yaitu metode penelitian epidemiologis. Metode ini mempelajari kejadian, prevalensi, dan distribusi penyakit atau gangguan dalam suatu populasi. Metode ini biasanya dilakukan dalam bidang kedokteran untuk mengetahui penyebaran penyakit menular dan penyakit-penyakit yang terkait dengan kondisi daerah tertentu di Indonesia. Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode korelasi memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah suatu variabel tertentu berkaitan dengan variabel lainnya. Teknik korelasi memerlukan dua set data, bisa dari observasi, skor tes, dan lain-lain, untuk dicarikan apakah dataset pertama berhubungan dataset lainnya, yang kemudian menghasilkan suatu koefisien korelasi. Yang keempat yaitu penelitian longitudinal, ialah penelitian yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu pada subjek yang sama. Yang kelima yaitu metode penelitian eksperimental. Istilah eksperimen atau percobaan dalam psikologi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja. Hal ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa pembuat eksperimen tentang reaksi-reaksi individu atau kelompok dalam situasi tertentu atau di bawah kondisi tertentu. Jadi tujuan metode eksperimen adalah untuk mengetahui sifat-sifat umum dalam gejala kejiwaan. Yang keenam yaitu desain satu kasus. Desain satu kasus mempunyai satu persamaan dengan desain studi kasus dan desain eksperimental. Dalam desain satu kasus diukur perilaku individu sebelum dan sesudah perlakuan. Dan hal ini dilakukan dalam situasi eksperimen. Desain satu kasus adalah perwujudan dari pendekatan perilaku yang mengutamakan pengukuran perilaku nyata. Kode etik dalam psikologi klinis adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikolog di Indonesia. Dalam penanganan klien, seorang psikolog sebaiknya memegang teguh kode etik profesi psikologi.
Ada 5 prinsip etik dasar psikologi yang diterapkan oleh apa? Yang pertama yaitu penghormatan pada harkat martabat manusia. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan layanan psikologi. Yang kedua yaitu integritas dan sikap ilmiah. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus berdasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Yang ketiga yaitu profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk layanan psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, objektif, dan integritas. Yang keempat yaitu keadilan. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna layanan psikologi tanpa dibedakan oleh latar belakang dan karakteristik khususnya harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Yang kelima yaitu manfaat. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak, dan meminimalkan resiko dampak buruk pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai penelitian dan etika penelitian dalam psikologi klinis. Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.